Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali dalam channel Aya West. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang overhaul master rem seperti yang ada pada tangan kanan saya ini. Overhaul master rem sendiri biasanya dilakukan ketika dalam menggunakan kendaraan. Saat melakukan pengereman, pedal rem diinjak terasa sangat dalam dan ringan. Jadi maksudnya ketika mobil melaju kemudian untuk melakukan pengereman, dia menginjaknya, pedal ini sangat dalam sekali dan terasa ringan. Walaupun sudah diinjak, kendaraan masih tetap melaju saja. Dan untuk mendapatkan pengereman yang pakem, ini dibutuhkan pemompaan pedal berkali-kali sehingga dia bisa bekerja secara normal. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, kemungkinan besar kerusakan terjadi pada sistem hidrolik pada sistem rem. Yang pertama bisa jadi adanya udara pada saluran rem. Kalau hanya ada udara, kita bisa melakukan proses pembleedingan yang caranya bisa sahabat simak pada konten saya sebelumnya. Kemudian penyebab lainnya selain adanya udara palsu tadi, bisa jadi ada kerusakan pada master rem. Nah, apa saja yang kita periksa pada master rem untuk menentukan kerusakan yang terjadi apabila kita dapatkan permasalahan rem menjadi sulit digunakan, dalam arti pedal yang diinjak ini terlalu dalam dan ringan. Yuk kita langsung saja simak video berikut ini. Peralatan yang perlu disiapkan untuk overhaul master ini, kita memerlukan sarung tangan untuk kebersihan tangan kita. Kemudian untuk berikutnya ada obeng min. Kemudian ada kunci pas ring ukuran 10. Selanjutnya ada tang sirklip. Kemudian ada obeng plus. Kemudian yang terakhir ada minyak rem. Sebelum kita bongkar, pastikan bahwa minyak rem sudah kita kuras dari master silinder sehingga nanti ketika kita bongkar ini tidak ada cipratan minyak rem yang meluber kemana-mana. Kemudian setelah kita kuras, pastikan tidak ada, kita buka terlebih dahulu sirkuitnya. Ini untuk mengambil pistonnya, kita menggunakan bantuan obeng plus ya. Ini kita tekankan ke bagian piston, bagian tengah ini kita tekan, beri tekanan. Nah di sini selanjutnya kita buka bautnya. Di sini ada baut. Ini ada baut ya. Baut ini nanti fungsinya agar piston yang dalam itu dia tidak bergerak melebihi dari batas yang disarankan. Kita beri tekanan terlebih dahulu, kemudian baru kita kendorkan. Sudah, ini untuk bautnya, baut penahan. Kemudian setelah itu kita ambil sirklipnya dengan menggunakan tang sirklip. Ini dalam masih diberi tekanan. Kita ambil klipnya. Nah ini agar piston bisa bergerak keluar. Kita taruh di nampan. Kemudian kita keluarkan pistonnya. Piston ini ada dua jenis karena ini double piston, berarti ada dua. Yang satu untuk menggerakkan aliran yang berhubungan dengan rem depan. Untuk piston yang satu lagi ini nanti berhubungan dengan rem belakang. Kita pisahkan terlebih dahulu pistonnya. Piston ini tidak boleh terbalik ya. Yang depan berarti untuk depan, yang belakang untuk belakang. Jangan sampai salah dalam proses pemasangan. Kemudian untuk yang dalam, piston yang dalam ini karena posisinya di dalam sehingga kesulitan untuk mengeluarkan. Caranya mengeluarkan, kita bisa berhentakan pada rumah masternya dengan kayu atau bisa juga dengan menggunakan udara bertekanan. Syaratnya kalau kita ingin menggunakan udara bertekanan, kita sumbat semua lubang yang ada, baru diberi udara tekanan dari dalam sini, sehingga nanti dia bisa keluar. Untuk kondisi ini saya akan keluarkan dengan berhentakan pada kayu pada sisi samping dari rumah masternya. Kita siapkan kayu untuk memberi hentakan pada master supaya pistonnya keluar. Seperti ini, dia akan keluar pistonnya. Kemudian kalau sudah keluar, kita bisa lepaskan. Di dalamnya ada gas juga. Ini yang
berfungsi nanti mengembalikan piston pada posisi semula. Nah, di sini untuk baut tadi fungsinya adalah dia posisinya berada di antara piston. Piston ini dia letaknya di sini. Nah, ini ketika bergerak, ini yang nanti akan menahan sehingga gerak dari piston yang ada di bagian dalam ini ada batasnya. Nah, seperti ini. Jadi dalam proses pemasangan nanti jangan sampai posisinya tertekan. Yang seringkali terjadi karena tidak disetel nanti adalah posisi dari baut menekan piston sehingga piston mengalami kerusakan. Seperti itu. Selanjutnya setelah kita bongkar semua, yang bisa kita periksa pertama kali adalah mengecek diameter dari masternya, lubangnya yang kita cek. Jadi lubang ini kondisinya apakah masih baik atau ada goresan. Apabila ada goresan, maka bisa disimpulkan bahwa di sini nanti akan terjadi kebocoran sehingga dalam penekanan pedal itu minyak rem istilahnya dia bisa loss. Dia bisa kembali lagi ke posisi dari reservoirnya sehingga dia tidak menekan rem. Nah, kalau terjadi goresan pada dinding silindernya, maka yang harus dilakukan adalah mengganti rumah master rem. Kemudian berikutnya yang bisa kita periksa adalah kondisi dari pistonnya. Piston ini ada dua, kita lihat kondisinya apakah dia masih baik atau tidak dari bentuknya. Dan yang paling penting adalah kita cek yaitu sealnya, karetnya. Karet ini yang nanti berfungsi untuk menghambat apabila ada maksud saya minyak rem yang bergerak, jadi menghambat terjadinya kebocoran. Kalau misalkan seal ini sobek atau mungkin sudah keras, yang sering terjadi biasanya dia keras sehingga dia tidak bisa bekerja sempurna. Ini dampaknya adalah minyak rem jadi bocor sehingga yang seharusnya minyak rem itu berfungsi menekan silinder roda itu nanti dia akan mengalami kebocoran kembali lagi ke reservoir sehingga tekanan yang dibutuhkan untuk menekan silinder roda ini menjadi hilang. Nah, ini berarti kita harus mengganti sealnya. Untuk mengganti seal ini sangat mudah sekali. Kita tinggal mencongkel menggunakan obeng min atau sejenisnya di sini. Nah, ini dia akan terlepas seperti ini. Ya, perlu diperhatikan juga posisinya dia tirus. Tirus ini dia menghadap keluar semua. Jadi menghadapnya keluar. Ini nanti posisinya juga disamakan. Ini untuk yang bagian dalam ya. Bagian dalam itu ciri-cirinya dia seperti ini, ada tonjolannya karena nanti dudukannya dari pegas yang akan mendorong di bagian luar. Kalau bagian dalam tirusnya ini dia menghadap keluar semua. Seperti itu sehingga ini bisa kita ambil dan ganti apabila dia sudah keras. Kemudian bisa kita pasang. Karena ini kondisinya masih baik, berarti tidak ada masalah, kita pasang. Kemudian yang dalam juga sama, tapi di sini untuk jenis ini dia ada pennya, kita bisa lepaskan. Di sini ada pen kecilnya, ini kita dorong saja. Sini. Setelah lepas, nah ini kita ambil plastik penahannya, baru kita bisa ambil sealnya. Setelah itu bisa kita ganti yang baru, kemudian pasang. Jangan sampai salah tadi posisinya menghadap posisi ketirusannya. Ini bisa kita pasang, kemudian pasang lagi pin penguncinya. Paskan sesuai dudukannya. Kemudian kita bisa dorong dan mengunci. Pastikan dia mengunci secara sempurna. Seperti ini. Sisi yang lain juga sama. Ya, ini untuk sisi yang berhubungan dengan tuas pendorongnya yang dari pedal atau dari booster rem, dia. Nah, ini ciri-cirinya adalah di bagian ujungnya dia bolong. Nah, seperti ada lubangnya. Ini karena ini adalah dudukan dari batang pendorongnya. Sama caranya untuk melepas sealnya kita bisa menggunakan obeng min. Saya rasa tidak perlu contohkan lagi, sama seperti yang tadi. Hanya yang membedakan adalah di sini posisi dari karetnya atau sealnya ini menghadap keluar juga yang bagian dalam. Untuk yang bagian sisi ini dia menghadap ke dalam juga. Jadi posisi seal karetnya searah. Mengapa searah? Karena dia pergerakannya ini hanya ke dalam. Jadi dari reservoir di dalam sini ini pergerakannya ke dalam saja. Jadi ketika dia bergerak ke dalam, ini akan mengembang. Nah, mengembangnya ini akan mencegah minyak rem bergerak keluar. Nah, ini yang harus diperhatikan, jangan sampai pemasangannya terbalik.
Kalau memang sudah kita pastikan semua kondisinya baik, bisa langsung kita pasang. Kemudian juga yang harus dicek tentunya adalah kondisi dari lubang-lubang yang lain. Ini pastikan tidak ada lubang yang tersumbat dari reservoir, kemudian yang menuju dengan pipa. Ini pastikan tidak ada yang tersumbat. Kalau sudah, bisa kita pasang. Supaya mudah, kita olesi dulu dengan minyak rem. Ini untuk memudahkan pekerjaan. Bagian sealnya kita lumasi dengan minyak rem. Atau di bagian dinding silinder pada master, kita juga bisa lumasi minyak rem, sehingga nanti untuk memasukkan pistonnya lebih mudah. Kemudian di sini pegasnya juga kita harus periksa juga pegasnya. Jadi kita cek pergerakannya, apakah dia bisa setelah kita tekan dia bisa kembali ke posisi semula atau tidak. Nah ini, karena pegas ini difungsikan untuk mengembalikan piston ke posisi semula ketika dia sudah tidak bekerja. Sekarang untuk memasang, kalau misalkan ada dua pegas yang bentuknya berbeda, kita ragu, kita tinggal cek saja ukurannya. Ukurannya otomatis dia harus lebih panjang dari lubang baut penahan piston. Nah di sini seperti ini, misalkan kita lihat, kita misalkan ragu, kita cek ini lebih tinggi, sedangkan yang ini lebih rendah. Berarti otomatis nanti tenaga yang besar itu seharusnya ada pada bagian yang bawah, sehingga yang panjang ini letaknya di bagian bawah. Kita masukkan terlebih dahulu pegasnya, atau kita bisa juga dipasangkan terlebih dahulu di sini. Nah ini, kalau ragu kita pasangkan seperti ini. Seperti ini, kemudian kita tempelkan seperti ini juga bisa. Kita cek seperti ini. Kita cek dengan posisi, nah seperti ini. Oh berarti dia posisinya pegas yang panjang di bagian dalam. Kita masukkan dulu pegas yang dalam untuk proses pemasangan. Kemudian piston kedua kita masukkan. Kita tekan menggunakan obeng. Setelah proses penekanan ini, selanjutnya kita pasang bautnya, baut penahan piston. Ini pastikan penekanan benar-benar sampai mentok, agar nanti tidak salah dalam proses pemasangan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita kencangkan menggunakan kunci ring 10. Nah seperti ini. Kemudian kalau dia normal, kita ambil dulu piston yang atas beserta pegasnya, kita ambil. Kemudian kita cek kerjanya piston. Kalau dia normal, dia kita dorong bisa. Kemudian saat obeng kita lepaskan, piston kembali ke posisi semula akibat didorong oleh pegas. Nah ini berarti kerjanya normal. Kalau sudah normal, kita lanjutkan pemasangan piston yang kedua. Kita masukkan dan siapkan sirkuitnya. Kita pasang menggunakan tang sirkuit sampai dia terpasang sempurna seperti ini. Kemudian kita cek kembali kerja dari piston. Dia harus setelah tekanan dilepaskan, dia harus kembali seperti semula. Dengan demikian proses overhaul pada master rem telah selesai dan bisa kita pasang pada kendaraan. Sudah kita simak bersama bagaimana cara proses overhaul pada master rem. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya siswa-siswi kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Jangan lupa setelah dipasang pada kendaraan harus diisi dengan minyak rem sampai penuh, kemudian dilakukan proses pembleedingan. Karena dalam proses pengisian pasti ada udara yang tertinggal pada saluran minyak rem. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam A ya